Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarara dari kelas E3G dengan NPM 2021-21-50423. Saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang beberapa materi. Materi yang pertama yaitu model-model pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat dipahami oleh peserta didik. Cara yang ditempuh guru dan peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran dilihat dari sudut proses pembelajaran. Guru harus memahami betul pelaksanaan model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilihnya, yaitu pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa, pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. A. Pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Suatu strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan jenis pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dikembangkan untuk mencapai paling sedikit 3 tujuan penting, yaitu yang pertama hasil belajar akademik, yang kedua toleransi dan penerimaan terhadap keragaman, dan yang ketiga pengembangan keterampilan sosial. B. Pembelajaran komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai. Pendekatan komunikatif ini menekankan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dalam proses interaksi antar manusia. Komunikasi di sini juga bisa berupa komunikasi lisan maupun tertulis. Jadi, pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi dan menekankan pembinaan juga pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Penerapan pendekatan komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh siswa atau student center, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian, siswa akan mampu bercerita, menanggapi masalah, dan mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami. Ciri-ciri pembelajaran dengan pendekatan komunikatif adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan makna sebenarnya daripada tata gramatikalnya. Yang kedua, adanya kegiatan komunikasi fungsional dan interaksi sosial yang saling berkaitan. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada pemerolehan kompetensi komunikatif, bukan ketepatan gramatikal atau pemahaman untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pembelajaran diarahkan pada modifikasi dan peningkatan murid dalam menemukan kaidah bahasa lewat kegiatan berbahasa atau learning by doing. Dan yang kelima, materi pembelajaran berangkat dari analisis kebutuhan berbahasa pembelajaran. Hambatan dalam implementasi pembelajaran pendekatan komunikatif. Guru selalu berupaya dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkomunikasi. Namun, sebagian besar didominasi oleh siswa yang berani beropini saja, sehingga siswa yang kurang berani tetap diam sebagai pendengar. Guru seringkali mengalami hambatan saat mengimplementasikan pembelajaran dengan pendekatan komunikatif. Di antaranya, yang pertama, siswa masih tampak malu dalam mengemukakan pendapatnya, kurang lancar dalam bercerita atau berbicara, dan belum runtutnya struktur kalimat. Yang kedua, bahasa Indonesia yang digunakan banyak yang tidak sesuai dengan kaidah.
Yang ketiga, mencari materi yang cocok untuk semua siswa dan yang menarik perhatian mereka. Dan yang keempat, membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam penerapan pembelajaran dengan pendekatan komunikatif ketika di dalam kelas. Yang C, pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan nyata. Menurut Dewey, model pembelajaran berdasarkan masalah ini adalah interaksi antara stimulus respon, hubungan antar dua arah belajar, dan lingkungan. Dalam model ini, siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Rusman mengemukakan ciri-ciri model pembelajaran berbasis masalah, yaitu A. Permasalahan merupakan langkah awal dalam belajar. B. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang nyata untuk membutuhkan perspektif ganda. C. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki dan membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar baru. D. Belajar pengarahan diri menjadi utama. E. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam. F. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. G. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dan sebagai permasalahan. H. Keterbukaan proses dalam proses belajar mengajar meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Dan I. Proses belajar mengajar melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Kelebihan model pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran problem-based learning menurut Kurniasih dan Sani adalah dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar untuk mentransfer pengetahuan yang baru serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kreatif. Selain itu, Soimin mengungkapkan beberapa kelebihan model pembelajaran berbasis masalah yang meliputi mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah pada dunia nyata, membangun pengetahuan siswa melalui aktivitas belajar mempelajari materi yang sesuai dengan permasalahan, terjadi aktivitas ilmiah melalui kerja kelompok pada siswa, kemampuan komunikasi akan terbentuk melalui kegiatan diskusi dan presentasi hasil pekerjaan. Melalui kerja kelompok, siswa yang mengalami kesulitan secara individual dapat diatasi. Manfaat model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, siswa akan tertantang untuk menyelesaikan masalah yang akan membuat siswa menjadi terbiasa menghadapi masalah. Yang kedua, solidaritas sosial akan terpuruk dengan adanya diskusi dengan teman satu kelompok. Yang ketiga, guru dengan siswa akan semakin akrab. Yang keempat, siswa akan terbiasa menerapkan metode eksperimen karena ada kemungkinan suatu masalah yang harus diselesaikan siswa melalui eksperimen. Tujuan model problem-based learning. Menurut Hosnan menjelaskan bahwa tujuan utama dari model problem-based learning bukan sekedar menyampaikan pengetahuan kepada siswa, namun juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian materi yang kedua, pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Pengertian pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Biasanya pengembangan kurikulum ini adalah proses pembaruan kurikulum setelah dilakukan evaluasi kurikulum setelah dilaksanakan. Bisa saja dilakukan atas kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan guru dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah dan luar sekolah terhadap perkembangan anak didik. Model-model pengembangan kurikulum.
Yang pertama, administratif. Pendekatan pertama yaitu pendekatan pengembangan kurikulum dengan sistem komando dari atas ke bawah atau top down. Pendekatan ini disebut pendekatan top down karena pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan dan bersifat sentralisasi dan perintah langsung dari atas ke bawah, semacam garis komando. Pendekatan ini juga disebut line staff model, artinya pelaksanaan suatu program berdasarkan garis perintah. Adapun kelebihan pendekatan ini adalah kurikulum memiliki standar yang sama di berbagai daerah, sehingga guru tinggal melaksanakan tidak lagi berpikir berbagai menyusun kurikulum. Yang kedua, pendekatan akar rumput. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari administrasi, di mana pengembangan kurikulum dimulai dari inisiatif yang muncul dari guru sebagai tenaga pendidik dan ujung tombak di lapangan, kemudian disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. Pendekatan ini sering juga dinamakan pendekatan pengembangan kurikulum dari bawah ke atas atau bottom up. Model Tyler menitik beratkan pada bagaimana merancang suatu kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan dan misi suatu institusi lembaga pendidikan. Menurut Tyler, ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan suatu kurikulum, yaitu pertama, berhubungan dengan rumusan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kedua, berhubungan dengan proses pengalaman mengajar, terutama dalam menerapkan bahan ajar atau materi untuk mencapai tujuan. Ketiga, berhubungan dengan pengorganisasian pengalaman belajar. Dan keempat, berhubungan dengan pengembangan evaluasi. Dengan demikian, model Tyler ini kurikulum dikembangkan atas 4 komponen, yaitu rumusan tujuan, pengembangan materi sebagai konten, penggunaan strategi, dan pelaksanaan evaluasi sebagai alat untuk mengukur dan mengambil suatu keputusan tentang yang akan dinilai. Model Hilda. Pada model Hilda lebih menitik beratkan pada bagaimana pengembangan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Kemudian ada model Olivia. Model kurikulum yang dirancang menggambarkan konsep yang sistematik dan bersifat komprehensif, artinya rancangan yang menjelaskan secara utuh dan menyeluruh yang terbentuk dalam sebuah sistem. Selanjutnya, model berbasis kompetensi. Perkembangan terkini mengenai model kurikulum yang diterapkan dalam proses pendidikan di negara kita pada semua jenjang pendidikan, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Model kurikulum tersebut dibutuhkan di masa mendatang dengan harapan akan mampu membekali para siswa dalam menghadapi tantangan hidupnya di kemudian hari secara mandiri, cerdas, kritis, rasional, dan kreatif. Lalu ada model kurikulum masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat bisa dikembangkan bagi dalam lingkup nasional, regional, maupun lingkup lokal oleh guru di sekolah. Apabila kurikulum itu dikembangkan oleh guru tanpa kaitannya dengan kurikulum manapun, maka guru tersebut melakukan pendekatan pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots. Ciri utama kurikulum berbasis masyarakat yaitu keterkaitan berbagai komponen kurikulum dengan berbagai aspek dan dimensi kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kurikulum sebagai dokumen atau rencana tertulis maupun dalam bentuk proses pembelajarannya. Tujuan yang ingin dicapai kurikulum yaitu manusia yang memiliki kualitas yang diperlukan untuk pelestarian dan pengembangan kehidupan masyarakat. Target kualitas yang harus dicapai siswa ditandai oleh kemampuan siswa tersebut dalam pengembangan diri dan kepribadiannya, kepemimpinan dalam menggerakkan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, rasa kebangsaan yang kuat, dan partisipasi dalam berbagai bentuk dan dimensi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan tujuan utama, tetapi
memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kualitas individu anggota masyarakatnya. Masyarakat dalam hal ini terdiri atas masyarakat yang paling dekat dengan siswa, sekolah, lingkungan sosial, budaya, lingkungan pemerintahan, dan masyarakat internasional. Yang C, prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi. Relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat, artinya kurikulum harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Apabila tidak terlaksana, maka siswa tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Selanjutnya prinsip kontinuitas. Dengan prinsip ini tampak jelas alur dan keterkaitan di dalam kurikulum tersebut sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Prinsip efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Prinsip efektivitas. Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Materi yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas yaitu pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, pengelolaan dan kelas. Pengelolaan sendiri berasal dari kata kelola yang ditambahi awalan P dan akhiran an. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Pengelolaan kelas dalam bahasa Inggris sering disebut dengan classroom management. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya mengacu pada kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan, dan penilaian, sedangkan kelas mengandung pengertian sekelompok peserta didik yang melakukan kegiatan belajar bersama dan mendapat pembelajaran. Yang B, tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya sudah terkandung pada tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan dari pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan belajar. Tercapai suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, pengembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada siswa. Yang C, komponen keterampilan pengelolaan kelas. 1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan. Lalu yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan tanggapan guru terhadap anak didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan kegiatan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila terdapat anak didik yang menimbulkan gangguan yang berulang walaupun guru telah menggunakan tingkah laku dan tanggapan yang sesuai, guru dapat meminta bantuan kepala sekolah, konselor sekolah, atau orang tua anak didik untuk membantu mengatasinya. Lalu materi yang terakhir yaitu evaluasi belajar dan pembelajaran. Pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran yaitu kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi
Hasil belajar antara lain menggunakan tes untuk melakukan pengukuran hasil belajar. Tes dapat didefinisikan sebagai seperangkat pertanyaan dan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan, psikologi, atau hasil belajar. Setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Yang B, yaitu tahapan-tahapan evaluasi. 1. Menentukan tujuan. Tujuan evaluasi proses pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Yang kedua, menentukan desain evaluasi. Desain evaluasi proses pembelajaran mencakup rencana evaluasi, proses dan pelaksana evaluasi. Rencana evaluasi proses pembelajaran berbentuk matriks dengan kolom-kolom berisi tentang nomor urut informasi yang dibutuhkan, indikator metode yang mencakup teknik dan instrumen, responden dan waktu. Yang ketiga, penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi proses pembelajaran untuk memperoleh informasi deskriptif dan atau informasi judgmental dapat berwujud 1. Lembar pengamatan untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, dapat digunakan oleh guru sendiri atau oleh siswa untuk saling mengamati. Dan yang kedua, kuesioner yang harus dijawab oleh siswa berkenaan dengan strategi pembelajaran yang dilaksanakan guru, metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru, minat persepsi siswa tentang pembelajaran untuk suatu materi pokok sajian yang telah terlaksana. Yang keempat yaitu pengumpulan data atau informasi. Pengumpulan data atau informasi dilaksanakan secara objektif dan terbuka agar diperoleh informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran. Pengumpulan data atau informasi dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan pembelajaran untuk materi sajian berkenaan dengan satu kompetensi dasar, dengan maksud guru dan siswa memperoleh gambaran menyeluruh dan kebulatan tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk pencapaian penguasaan satu kompetensi dasar. Yang kelima, analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasi hendaknya dilaksanakan segera setelah data atau informasi terkumpul. Analisis berwujud deskripsi hasil evaluasi berkenaan dengan proses pembelajaran yang telah terlaksana. Sedangkan interpretasi merupakan penafsiran terhadap deskripsi hasil analisis proses pembelajaran. Yang keenam, tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan menindaklanjuti hasil analisis dan interpretasi. Sebagai rangkaian pelaksanaan evaluasi hasil belajar, tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan dan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu sendiri. C. Prinsip evaluasi dan tujuannya. Tujuan utama melakukan evaluasi dalam pembelajaran adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut termaksud merupakan fungsi evaluasi dan dapat berupa A. Penempatan pada tempat yang tepat, B. Pemberian umpan balik, C. Diagnosis kesulitan belajar siswa, dan D. Penentuan kelulusan. Adapun tujuan evaluasi pembelajarannya adalah yang pertama untuk mengadakan diagnosis, yang kedua untuk merevisi kurikulum, yang ketiga untuk mengadakan perbandingan, yang keempat untuk mengantisipasi kebutuhan pendidikan, dan yang kelima untuk menetapkan apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum.